Episode dimulai di Onslow di mana sekelompok teman menikmati waktu mereka di dekat tahta ketika salah satu dari mereka bersiap-siap untuk menyelam ke dalam air. Dia terkejut oleh cahaya misterius yang datang dari bawah segera setelah tiga orang muncul dari air tampak ketakutan. Kelompok segera menyelamatkan ketiganya dan menghubungi polisi. Di sisi lain kami diperkenalkan ke Lars Holland, seorang petugas polisi, dan istrinya melihat itu untuk tempat kejadian setelah mencapai pemberitahuan besar mereka bahwa para korban kedinginan sehingga dia memberi mereka beberapa selimut hangat. Dia juga percaya korbannya adalah orang Islandia, jadi dia memanggil penerjemah hanya untuk mengetahui bahwa mereka berbicara bahasa Norse kuno. Ketika penerjemah bertanya dari mana mereka berasal, mereka menjawab bahwa mereka berasal dari masa lalu. Mendengar ini, Lars percaya bahwa para korban secara mental. Televisi adalah adegan yang cepat maju beberapa tahun di mana Lars bangun di apartemennya. Sebuah radio di latar belakang melaporkan bahwa orang asing telah menjadi fenomena umum di seluruh dunia. Sebelum dalam dirinya adalah orang-orang dari periode waktu yang berbeda yang tiba-tiba muncul di abad ke-21 tahun lalu. Lebih dari 13.000 kasus ini dilaporkan oleh BBC. Sementara Lars tampaknya meminum obat rahasia berupa obat tetes mata. Bercerai dan istrinya Mari sekarang memiliki suami baru bernama Gregors. Mengetahui putrinya Ingrid tinggal bersama ibunya, tetapi dia sering mengunjunginya. Suatu hari, seorang besar belajar tentang seorang wanita sebelum ayah kapal perangnya di pantai Keholman. Dia bersama timnya tiba di tempat kejadian segera dan mendaftarkan tubuh dalam database mereka sebelum menghubungi ambulans. Tubuh muncul melalui The Years 12 pelampung. Saat menyelidiki tubuh, Lars melihat tato prasejarah di lehernya dan petechiae di kepalanya serta di kelopak matanya. Kasus itu tampaknya berbeda karena forensik percaya penyebab kematian adalah pencekikan daripada tenggelam biasa di kantor polisi yang memiliki petugas. Harold menyewa seorang petugas polisi dengan latar belakang multitemporal bernama Rusa Bukit dan dikuntit di sini. Kemudian kepala memanggil Lars dan Harold untuk membahas penunjukan seorang detektif senior untuk menangani yang sedang berlangsung. Sebelumnya dalam penyelidikan kematiannya, Lars memutuskan untuk memimpin penyelidikan, tetapi Harold menolak karena dia saat ini sedang cuti sakit karena kantuk kronis. Lebih jauh sebelum dalam kasusnya telah banyak dikritik dan mereka tidak mampu untuk menunjuk detektif senior yang sedang cuti sakit. Setelah sedikit berpikir, kepala datang dengan ide untuk memasangkan Lars dengan filter. Lars percaya bahwa telah menahannya baru-baru ini bergabung dan kasusnya tidak memenuhi syarat 4, tetapi dia tidak berdaya untuk mengubah keputusan. Kepala segera setelah kabel dan ditegakkan atau pergi ke kantor polisi pelabuhan untuk mencari tahu siapa yang datang dengan korban yang memiliki tato prasejarah. Setelah mencapai mereka bertemu dengan petugas Jeff dan David dan menanyakan apakah korban adalah bagian dari kelompok yang mereka tanggapi. Mengetahui Jeff menyarankan hal itu, mereka masuk ke dalam pelabuhan untuk penyelidikan lebih lanjut sehingga mereka ada di sana dan bertemu dengan pendatang lain. Setelah sedikit berbicara, menampilkan foto gadis-gadis yang mati dan menanyakan apakah mereka memiliki informasi tentang dia. Salah satu korban mengenali mereka dan mengaku melihatnya di air. Dia juga mengklaim bahwa guva monster laut dengan mata bersinar mencoba menangkapnya. Mendengar ini saya mengisinya percaya deskripsinya, tetapi Lars tidak. Pada malam hari Lars pergi ke rumah jagal yang mencurigakan dan mendapatkan tetes matanya. Setelah kembali ke rumah dia menyelidiki kebenaran rumah untuk berjaga-jaga. Saat aku mengisinya hubungi dia untuk memberitahunya tentang hati Rufus Siri. Jika aku memotong semua kata-kata ini aku sangat menyesal. Meskipun dia masih tidak percaya pada teori, dia memintanya untuk menyiapkan semua yang dia temukan di setengah guva dan disajikan kepada tim pada hari berikutnya. Di sisi lain terukir bermaksud untuk mengunjungi Rustbas, perayaan sekolah menengah Norwegia tradisional, tetapi Maria Gregor melarangnya, mengklaim bahwa dia adalah sampai di bawah umur. Keesokan harinya di kantor polisi, Felder menunjukkan gambar monster laut kepada tim yang membuat semua orang tertawa. Aerob menyarankan agar dia tetap berpegang pada dunia ilmiah saat ini. Lama berada di restoran jadi dia bergegas ke sana sendirian. Lars memperhatikan kepergiannya dan mengikutinya. Setelah beberapa saat aku mengisi tur pendekatannya dan bertanya apakah dia mengenalinya. Ketika 4 kali menolak, dia mengingatkannya pada 1070 tahun yang lalu dan ketika dia memaksakan dirinya padanya di kandang babi bernyanyi sebanyak ini, saya telah menahannya. Mulai menyerang tak lama setelah Mars tiba dan menariknya kembali, mendorong tur untuk melarikan diri. Peristiwa mengancam untuk melaporkannya ke otoritas yang lebih tinggi karena Departemen Kepolisian tidak dapat menahan orang yang di luar kendali. Menyembuhkan ini saya
telah menahannya mengungkapkan bahwa dia tahu tentang obat rahasianya dan menyebutnya sebagai pecandu temporer membuat Lars terdiam pada malam yang sama. Lawrence kembali ke rumah dan menemukan Ingrid di balkon. Dia bertanya mengapa dia tidak dengan ibunya yang dia jawab bahwa ibunya melarangnya berpartisipasi dalam Basrus karena nama sampulnya terlalu kasar. Setelah mengetahui hal ini, Lars setuju untuk memberinya dana yang dia perlukan yang memungkinkannya untuk mengambil bagian di dalamnya. Di tempat lain kita melihat dua pria di perahu menangkap seorang wanita yang muncul dari tengah laut setelah sekejap untuk melihat kemudian bergeser ke tahun pukul 10.31 di sirip Mark Vida Plato tempat saya mengisi pendekatannya memiliki tenda kecil untuk mencari tur. Setelah memasuki waktu dia tahu ini adalah seorang wanita tua buta yang duduk di samping api. Di pertanyaan lain tentang keberadaan Kors yang dia menjawab bahwa dia ingin tiba untuk mencari danau dengan beberapa lampu yang menyaring kata-kata yang menanyakan kata-kata lokasi yang tepat mengklaim bahwa dia adalah segalanya baginya. Wanita tua itu tertawa dan mengatakan bahwa tur ini adalah seorang wanita pria dan bahwa dia bukan orang pertama yang mencarinya. Setelah wanita tua itu mengambil alat mengiris telapak tangan Fielder menyesap darahnya dan mulai HR ritual okultisme. Setelah beberapa saat dia mengungkapkan bahwa tur di tempat di mana Cesare adalah gunung dan kota tertinggi bersinar seperti bintang di masa sekarang. Lars yang ada di rumah menemukan bahwa gambar monster laut sangat mirip dengan tas pukat ikan. Saat itu seorang anak laki-laki bergegas ke pintunya mencari bantuan untuk ayahnya. Lars pergi keluar untuk memeriksa dan melihat ayah anak laki-laki itu digantung di tangga oleh beberapa pria. Tanpa membuang waktu dia bergegas untuk menghentikan pria itu dan segera setelah mereka menyadari bahwa Lars adalah polisi mereka melarikan diri dari tempat kejadian. Setelah menyelamatkan ayah anak laki-laki itu belajar bertanya tentang orang-orang yang Anda jawab bahwa mereka adalah Bohemia yang mengklaim otoritas tunggal atas penjualan drop. Lars tidak mengerti semua ini karena pria itu berasal dari zaman prasejarah. Keesokan harinya di kantor polisi Lars dan formulir semua mengisinya bahwa gambar monster laut terlihat seperti tas troll. Dia percaya bahwa korban memar disebabkan oleh tas troll. Dia instruktur untuk mencetak penjualan mentah garam dan lo oke untuk pembeli yang tidak. Setelah beberapa saat dia menemukan perusahaan pembeli bernama Keamanan Cro-Magnon. Di tempat lain kita melihat seorang pria telanjang bernama David yang sedang berburu kelinci di hutan. Setelah berburu dia kembali ke rumah dan bercanda dengan istrinya sekarang dan kemudian menuju ke dapur dan memakan kelinci mentah Anda. Beberapa saat kemudian dua pria yang sama dari kapal tiba di rumah Nevin dan mulai mendiskusikan tentang sebelumnya dan gadis-gadis yang mereka tangkap dari laut. Di sini terungkap bahwa pria itu bekerja untuk Navin. Setelah sedikit diskusi Navin mengarahkan mereka untuk menyembunyikan gadis-gadis di Ovidoria Barak. Sementara Lars menginformasikan rekan kerjanya Alex tentang rekaman video yang direkam di dekat minyak tambahan pada malam pembunuhan. Dia juga meminta agar Alex mencari rekaman tambahan dari situs yang sama saat itu. Gregers mendekati Lars dan menghadapinya tentang mengizinkan Ingrid untuk berpartisipasi dalam Basrus. Murray percaya bahwa dia sangat melanggar kepercayaan dan memutuskan untuk mengajukan kasus. Di sisi lain semua memenuhinya menerima telepon dari Galeri Nasional yang memberitahu dia bahwa orang yang ditahan bersedia untuk berbicara dengannya. Dia kemudian pergi ke Galeri Nasional di mana dia melihat seorang wanita diborgol oleh keamanan. Wanita itu terungkap tidak lain adalah kakak perempuan pemegang Hilder. Bertanya tentang alasan penangkapannya yang dia menjawab bahwa dia merobek The Fosters menggambar tur senilai ribuan dolar. Diharapkan ini membuat marah Hilder dan dia menolak untuk melepaskan saudara perempuannya, tetapi yang terakhir mengingatkannya pada masa lalunya ketika dia menyelamatkannya dan Beyond karena pemain luar ini mendekati pemilik galeri dan membujuk mereka untuk menarik mereka. Pengaduan yang mengklaim bahwa wanita dalam tahanan berniat untuk menuntut pemicu PTSD. Segera setelah Two Sisters pergi ke bar untuk merayakan reuni mereka. Ion di rumah Lars sedang menonton rekaman CCTV Hoverdaya yang dikirim Alex kepadanya beberapa saat kemudian. Pria yang dia istirahatkan sebelumnya di tempatnya dengan berbagai makanan sebagai tanda terima kasih terlihat seperti hamparan. Lars mengundang pria dan putranya ke dalam dan konverse memiliki dengan mereka. Dia bertanya tentang laki-laki mengapa dia menjawab bahwa dia meninggal dalam perjalanan ke kota menyebabkan dia menjadi emosional menjadi jenis orang yang dia. Lars mencoba untuk berkonsultasi dengan seorang pria dan bahkan memanggilnya sebagai teman. Ini membuat para pria senang karena tidak ada yang pernah memanggilnya teman sebelumnya. Selama percakapan mereka Lars melihat tato di tangan pria itu dan bertanya tentang itu. Pria itu hanya menjawab bahwa itu mewakili keluarga sementara dua saudara perempuan mendahului ke bar dan tetapi pada cara saya akan mengisi pemberitahuan sayang dan Van Keamanan Cro-Magnon dan memutuskan untuk mengikuti. Di Van menepi ke sebuah bar dan Noggins. Dua pria masuk ke dalam. Dua pria mendekati pemilik bar dan menuntut agar semua gadis yang mereka suplai dikembalikan. Awalnya pemilik menolak karena bisnisnya akan
akan menderita dengan gadis-gadis. Para pria mengancamnya dengan nama Noggins meninggalkannya tanpa pilihan lain di luar. Saya mengisinya diam-diam memotret fan para pria dan sebelumnya dan gadis-gadis pada hari berikutnya di tempat kerja saya mengisi acara Anda dengan foto-foto itu ke tim kami dan tersangka mengatakan bahwa sebelum dan wanita ditangkap dari laut digunakan sebagai pelacur dan pembunuhan itu terkait dengannya mengikuti kita. Lars Adolf Hilter mulai memata-matai Van di tempat lain, tempat ini dan berjalan keluar untuk menemuinya di pemilik menuntut agar gadis-gadis itu dikembalikan atau Bohemian akan mengambil tindakan terhadapnya ini dan mengamuk Navin dan dia mencekik pemilik bar namun ketika dia melihat istrinya di balkon dia membiarkannya pergi. Sementara itu Lars dan pemain luar melihat Nava telah menyelundupkan obat-obatan dan yang terakhir bertanya apakah mereka harus menangkap mereka. Besar menyuruhnya menunggu dan mengikuti orang-orang ke tempat di mana beberapa wanita sebelumnya ditangkap. Terkejut Lars segera memutuskan untuk menyelamatkan wanita petugas daripada mengejar pelaku dan setelah sedikit bolak-balik orang jahat akhirnya ditundukkan saat menyelamatkan korban. Lars melihat tato yang tepat di salah satu orang asing yang dia lihat di tempat tidur sebelumnya. Dia mencoba bertanya kepada wanita itu tentang tato itu tetapi dia tidak dapat memahami bahasanya. Nanti di kantor polisi Lars menginterogasi salah satu pria Noggins tetapi dia tidak mengungkapkan apapun yang lebih besar daripada memanggil pria yang menyelamatkan bersama putranya setelah kantor polisi dan memungkinkan mereka untuk bertemu wanita dengan tato yang sama. Wanita itu tampaknya adalah istri pria itu dan mereka semua sangat senang bisa bersatu kembali di malam hari. Mars bekerja lembur di kantor dan aku Ilfil di sini bergabung dengannya. Saat mereka menonton rekaman video mereka menemukan bahwa gadis yang meninggal dari kunyah Fullman itu muncul di samping laut 4 jam sebelum kematiannya. Kejutan ini duo ini sampai sekarang mereka percaya itu sebelum dan di sana hanya perjalanan dari masa lalu. Dalam adegan berikut kami duduk atau yang secara mengejutkan menjadi pria pengantar makanan. Dalam perjalanannya ke pengirimannya dia terganggu oleh seorang wanita yang menyebabkan dia jatuh dari sepedanya. Dia kemudian pergi ke tempat terdekat kamar kecil untuk membersihkan kamar dan makanan. Skok baru masuk dan mengenali tur dari dunia prasejarah namun toko berpura-pura tidak menyadarinya dan berjalan pergi. Di sisi lain Lars dan saya akan mengisi Anda pergi ke laboratorium forensik di mana ahli forensik mengungkapkan bahwa gadis yang meninggal bukanlah akhir cerita sebelumnya. Meskipun upaya terbaiknya untuk tampil berbeda dia adalah wanita modern. Setelah ini mereka pergi ke komunitas transtemporal percaya bahwa korban memiliki ikatan dengannya. Ketika mereka tiba mereka diminta untuk meninggalkan elektronik mereka perangkat di luar karena penghuninya alergi listrik. Ini orang-orang ini harus pandai kartu. Dengan enggan duo memasukkan laptop dan ponsel mereka ke dalam kotak dan memasukkan semua dua atau menginterogasi di dalam mudah di mengambil semua informasi kasus dari laptop Lars. Kemudian di kantor polisi di petugas mengetahui tentang Holger sehingga mereka memutuskan untuk menangkapnya sebelum dia melarikan diri. Lars dan semua yang diisi di sini diberikan pistol untuk ditangkap sementara yang lebih tua bersiap untuk melarikan diri dengan menyelam ke laut tetapi saat itu polisi tiba dan menangkapnya. Setelah ini dia dibawa ke kantor polisi di mana Lars dan semua menjawab pertanyaan Anda kepadanya tentang kebenaran rumah dalam kasus pembunuhan tetapi dia tampaknya tidak tahu. Meskipun demikian dia memberitahu mereka tentang Navin tapi sebelum dia bisa menjelaskan dia tertidur. Setelah beberapa waktu Lars memerintahkan Hill dokter untuk menyimpan senjatanya di loker. Dalam proses outfield di sini secara tidak sengaja menarik pelatuk menyebabkan peluru menyerang umpan kakinya. Anda pasti bercanda. Dengan ini dia telah bergegas ke rumah sakit untuk perawatan sementara Ingrid bersama temannya di rumah dan keduanya menikmati kebersamaan satu sama lain dan dengan hebat membuka laci ayahnya dan mengungkapkan rahasia matanya Dr. Ops yang menggelitik temannya dan bahwa Anda bermain-main. Dan Lars dan dari Hill dokter tiba di samping mendorong mereka untuk segera menyingkirkan obat tetes mata namun ketika Ingrid pergi untuk membuka pintu temannya mencuri dan saya menjatuhkan botol secara diam-diam. Tak lama setelah saya mengisi Anda menyiapkan makanan untuk semua orang dan dia dengan cepat terikat dengan Ingrid dan temannya sambil membantu Lars dengan piring. Pemain luar menanyakan pertanyaan pribadi tentang sikap layanan pada hubungan intim di antara rekan kerja. Dia kemudian mengungkapkan bahwa dia telah berkomunikasi dengan polisi pelabuhan Jeff. Dia juga mengklaim bahwa mereka telah saling mengirim foto pribadi. Yang mengejutkan adalah Lars sementara Ingrid dan temannya menatap mereka curiga bahwa ada sesuatu di antara mereka. Di sisi lain Tengkorak pergi mendekati pemain luar adikmu Nora dan memberitahunya tentang atau nanti Nora menginformasikan yang dimiliki sendiri adalah sama tetapi yang terakhir skeptis bahwa tur akan berfungsi sebagai pengantar makanan.
Dua bersaudara kemudian memutuskan untuk pergi ke hai. Rumah kelima itu adalah orang yang mereka kenal secara mengejutkan. Dia tampaknya menikah dan memiliki anak. Pergi atau bertemu dengan mereka. Dia menyebutkan bahwa dia menderita kehilangan ingatan saat mereka mengingatkannya pada segala sesuatu yang mengaku sebagai wanita Norse. Namun percakapan itu membuat Tur jadi takut. Dia mengancam untuk memanggil polisi yang memaksa para suster pergi setelah Hilde Elf ini mengetahui bahwa saudara perempuannya menderita kanker yang menghancurkan hatinya. Namun dia membujuk Nora untuk mendapatkan perawatan dan mendorongnya untuk melawannya dengan mengklaim bahwa gadis perisai mereka dan dilahirkan untuk melawan hari berikutnya di tempat kerja. Saya akan memberitahu undang-undang menginformasikan sayang bahwa 7 orang di Oslo terdaftar sebagai Navin, tetapi salah satunya adalah Tur sebelumnya yang kaya yang hidupnya bersama istrinya dan sebuah rumah besar di Holmen. Memanggil dia juga mengungkapkan bahwa kedua pria itu menangkap pekerjaan pulau untuk Navin. Mereka kemudian pergi ke rumah Nava dan menanyakan apakah dia tahu sesuatu tentang 2 orang yang mereka tangkap. Seperti yang diharapkan, dia berbohong dan mengatakan tidak. Lars tahu bahwa dia garis tapi dia tidak memiliki bukti NC untuk mendukung klaimnya dan sebagai hasilnya mereka pergi. Sementara itu wanita muda yang sama yang mencuri data dari laptopnya terlihat memata-matai mereka dari jauh. Segera setelah mereka pergi pendekatan tidak masuk dan mengungkapkan bahwa dia tahu wanita itu adalah laki-laki. Memancing keluar dari tahta, dia mencoba untuk memeras dia dalam pertukaran untuk informasi tapi dia hanya tersedak. Sialan, secara mengejutkan dia berhasil melakukan serangan balik dengan mengatakan bahwa hutan tidak sesederhana yang dia percaya. Sebelum pergi dia mengatakan bahwa dia akan menyarankan yang aman untuk tempat pertemuan untuk percakapan hari berikutnya. Lars mengunjungi di sekolah dasar untuk membahas ketidaksetujuan Murai tentang perayaan kelulusan Ingrid. Dia ingin putrinya memiliki kelulusan yang normal. Ingrid juga memihak ayahnya mengizinkan pekerja ke Gregor. Mengejutkan, mereka tampaknya setuju dengan pernyataan terbesar. Di sisi lain Nora bertemu dengan Tur sekali lagi dengan tangga, masih tertarik untuk berbicara dengannya. Begitu dia melihat mobil yang tidak dikenal mengikuti Tur dan mengetahui bahwa dia dalam bahaya. Segera setelah dia memanggil diri, Hilda Air dan 2 saudara perempuan berangkat untuk Tur. Sementara orang-orang di Charlie yang tidak dikenal merobek tempat parkir bawah tanah yang kosong dan memukulnya dengan Tur batang. Bertanya siapa mereka dan mereka menjawab di sana Olaf. Langkah-langkah Matt, mereka akan menyelesaikan 2 atau 3 tas mereka untuk tidak melakukan begitu lelah rengekannya. Orang-orang memutuskan untuk menjalankan mereka alih-alih. Sebagai Tur berbaring di lantai menangis, dia mulai mengingat masa lalunya sebagai pejuang yang perkasa. Karena ini dia bangkit dengan pembalasan di pikirannya dan memukuli 2 preman yang menyebabkan mereka segera melarikan diri. Kedua saudara perempuan itu mendekatinya yang meminta mereka untuk memberikan lebih banyak informasi tentang Tur. Selama ini para suster akhirnya menyadari bahwa Tur telah benar-benar kehilangan ingatannya. Di kantor polisi, para wanita dari komunitas transtemporal tiba dengan seorang pria yang mengenali wanita yang telah meninggal. Dia mengklaim bahwa wanita itu datang ke studio penata riasnya untuk merias wajahnya karena dia ingin terlihat seperti Prius Orion. Apakah beberapa hari setelah kematiannya, seorang pria bernama Navi memanggil tim menanyakan tentang wanita itu. Di adegan terakhir kami melihat sebuah van di salah satu perangkap berburunya yang biasa seperti dia mengejar seekor kelinci. Sebuah drone tiba-tiba datang dan menembaknya hingga mati. Pengiriman khusus B** untuk melihat apa yang terjadi selanjutnya. Tonton bagian kedua dalam rekap seri.